warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Baik anak-anakku, tentunya tiada rasa selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah salah satu pedoman hidup bagi manusia. Bagaimana jika manusia itu tidak mempunyai pedoman? Pasti nanti akan salah arah, salah tujuan yang gak jelas, akhirnya kemana-mana. Nah, maka dari itu Al-Quran itu sangat penting sekali, perlu kita pelajari. Dan pada hari ini dengan saya, yaitu Ustadz Muhammad Ghufran Abrori, yang akan memandu, aku akan belajar bersama kita insya Allah selama kurang lebih 1 tahun ke depan, yaitu tentang Al-Quran Hadis di kelas 9 ini. Baik, pada materi yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang bacaan-bacaan hukum-hukum tajwid. Yang mana kenapa kok ini sangat penting? Karena namanya Al-Quran, membaca Al-Quran itu harus dengan baik dan benar. Nah, kita bisa mengetahui mana baik, mana yang benar tentunya dengan dasar ilmu tajwid. Nah, pada kesempatan di bab yang pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang bab mad. Nah, kalian pasti di awal dulu di kelas 8 mungkin sudah pernah mempelajari tentang mad. Apa itu mad? Nah, mad adalah bacaan panjang. Seperti biasa kalau kalian membaca a, ba, ta, itu bacaan pendek. Yang panjang seperti apa? A, ba, ta, itu adalah bacaan panjang. Nah, bacaan panjang itu kita namakan dengan namanya adalah mad. Nah, mad sendiri itu dibagi menjadi 2, ada mad asli dan mad far'i. Nah, mad asli itu biasa dinamakan dengan nama mad tabi'i, yang mana ketika ada fathah bertemu dengan alif. Yang kedua ada mad a, yang kedua ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Yang ketiga itu manakala ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Nah, ini mad asli ini terjadi ketika apabila ada ketiga sebab tersebut. Dan kemudian bagian yang kedua selain mad asli adalah mad far'i. Nah, mad far'i ini nanti yang akan terbagi banyak sekali macam-macamnya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang mad silah. Apa? Mad silah. Nah, mad silah tadi sudah kita ketahui bahwasanya mad itu artinya panjang. Berarti bacanya nanti kalau ada bacaan mad harus dibaca panjang. Kalau silah sendiri itu artinya hubungan. Berarti di sini ada hubungannya. Hubungannya apa? Ternyata hubungannya adalah dengan huruf ha dhamir. Ya, ha dhamir. Ha dhamir itu apa sih ha dhamir? Ha yang mempunyai arti dia laki-laki, yaitu seperti kata hu atau hi. Nah, contohnya lahu berarti miliknya, laki-laki. Bihi, nah itu dengannya. Nah, hak yang di belakang itu namanya hak dhamir, hak yang menggantikan kata dia, laki-laki. Nah, sekarang sudah tahu mana hak dhamir ya. Nah, hak dhamir itu biasanya seperti huruf atau angka 5. Nah, itu di akhir di akhir kata. Nah, contohnya innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, hu di sini adalah bacaan mad, maka dibaca hu-nya enggak dibaca pendek, bukan innahu ka, tapi dibaca panjang hu-nya karena di sini ada bacaan mad.
Mat artinya panjang, silah artinya hubungan. Nah, hubungannya apa? Yaitu hubungannya dengan hak dhamir. Maka hu di sini harus dibaca panjang. Innahu kana tawwaba. Nah, itu adalah bacaan mat silah. Nah, sekarang mat silah sendiri itu terbagi menjadi dua. Jadi ada dua macam mat silah. Yang pertama adalah mat silah qashirah. Mat silah qashirah tentunya ada mat tadi bacaan panjang, silah ada hubungannya, berarti ada hubungan dengan hak dhamir. Qashirah apa? Qashirah berarti pendek. Maka nanti ketika kita menemukan mat silah qashirah, bacanya ya seperti tadi saya contohkan, pendek. Mat artinya panjang, qashirah pendek. Gimana cara bacanya? Baik, nanti kita ulas. Yang keduanya adalah mat silah tawilah. Mat artinya panjang, silah artinya ada hubungan, tawilah artinya panjang. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mat silah qashirah. Bagaimana sih sebenarnya mat silah qashirah, atau apa ciri-cirinya mat silah qashirah itu? Nah, mat silah qashirah itu adalah manakala ketika kita menemukan hak dhamir itu diawali dengan huruf yang berharokat hidup, entah itu a, i, atau u, harokatnya fathah, kasroh, atau dhammah. Kemudian diiringi setelah huruf hak dhamir itu dengan huruf yang harokatnya hidup juga. So, dalam artian ada harokatnya juga, ada harokat fathah, kasroh, atau dhammah. Itu ciri-ciri yang pertamanya. Itu manakala ada huruf hak dhamir yang diawali dan diakhiri atau sebelum dan sesudah hak dhamir ini huruf berharokat hidup, atau harokatnya sebelum dan sesudahnya itu bisa fathah, kasroh, atau dhammah. Itu ciri yang pertama. Yang keduanya yaitu syarat yang keduanya yaitu tidak bertemu dengan hamzah. Jadi hak dhamirnya tadi itu huruf setelahnya bukan hamzah. Kalau yang depan bisa hamzah, bisa ba, bisa ta, dan lain sebagainya. Yang penting depan belakang berharokat hidup. Tapi setelahnya, setelah huruf hak tadi selain hamzah, berarti bisa ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya. Dan cara membacanya untuk mat silah qashirah ini dibaca dengan satu alif atau dua harokat. Contoh, lahu ma fis samawat. Lahu dibaca dua harokat atau satu alif. Lahu ma fis samawat li rabbihi lakanud. Li rabbihi bihi lakanud. Nah, hu dan hi-nya harus dibaca dua harokat. Yang pertama tadi lahu ma. Nah, hu-nya ada hak dhamir sebelumnya huruf lam. Huruf lamnya berharokat apa? Huruf harokatnya fathah. Kemudian diiringi dengan hak dhamir disambung dengan huruf mim yang berharokat fathah juga. Maka ketika ada hak dhamir yang diawali dan diiringi dengan huruf yang berharokat hidup, maka termasuk hukumnya bacaan mat silah qashirah. Yang kedua juga demikian. Li rabbihi lakanud. Bihi, sebelum huruf H itu ada huruf ba yang harokatnya kasroh, kemudian diiringi dengan huruf lam yang berharokat fathah, maka ini hukum bacaannya adalah mat silah qashirah. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
mad silah tawilah. Tadi sudah kita bahas, mad artinya panjang, silah artinya ada hubungan, yaitu hubungan dengan huruf ha dhamir. Kemudian tawilah artinya panjang. Gimana yang mad silah tawilah ini? Nah, ini tidak berbeda dengan mad silah qasirah tadi. Kalau mad silah qasirah tadi ada ha dhamir sebelum dan sesudahnya itu ada huruf yang harokatnya hidup. Begitu juga mad silah tawilah. Mad silah tawilah ketika ada ha dhamir yang mana sebelum dan sesudahnya itu juga berharokat hidup, akan tetapi setelah ha dhamir ini bertemu dengan hamzah, bedanya di situ. Jadi ketika ada ha dhamir sebelum dan sesudahnya itu huruf berharokat hidup, dan huruf yang sesudahnya huruf ha itu adalah huruf hamzah, maka ini dinamakan mad silah tawilah. Nah, sekarang cara membacanya. Kalau mad silah qasirah tadi dibaca hanya dengan 2 harokat atau 1 alif. Kalau mad silah tawilah ini dibaca dengan 2,5 alif atau 5 harokat. Nah, di sini berarti tawilahnya itu di sini. Kalau qasirah itu dibacanya hanya 2 harokat, betul. Nah, kalau mad silah tawilah dibacanya 5 harokat, berarti bacanya lebih panjang. Contoh, lahu illa masya. Yang kedua, nah di situ ada huruf ha dhamir, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah yaitu hurufnya lam, kemudian diiringi dengan huruf harokat kasroh yaitu apa? Huruf hamzah. Maka haknya ini harus dibaca mad silah tawilah, yang mana harus dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Kemudian contoh yang kedua, indahu awwab. Indahu awwab. Hu-nya sebelum huruf ha dhamir ada huruf dal yang harokatnya fathah berharokat hidup, bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, maka bacaannya dinamakan mad silah tawilah. Sudah bisa membedakan antara keduanya. Kalau yang pertama tadi dibaca 2 harokat, kalau yang kedua atau mad silah tawilah dibaca 5 harokat. Nah, akan tetapi itu dalam pembahasan tadi adalah secara umum. Nah, di sini kita sampaikan juga ada pengecualian dalam membaca Al-Quran, yaitu ketika kita menemukan ha dhamir itu ada di dua tempat yang mana tidak dibaca seperti halnya mad silah tawilah maupun mad silah qasirah, seperti halnya yang ada di surat Az-Zumar ayat ke-7. Yardahu lakum. Nah, huruf ha-nya, huruf ha yardahu lakum. Yarhu. Nah, hu di sini sebelumnya ada huruf dot. Dot yang harokatnya fathah, kemudian ha dhamir harokatnya dhammah, kemudian bertemu dengan huruf lam yang harokatnya fathah. Seharusnya dalam qaidahnya ini masuk dalam bacaan mad silah qasirah. Akan tetapi di sini untuk pengecualian membaca di surat Az-Zumar ayat ke-7 ini tetap dibaca pendek. Yardahu lakum. Harus diingat-ingat nanti di tempat yang ini di surat Az-Zumar ayat 7 yardahu-nya dibaca pendek. Kemudian di tempat yang kedua adalah di surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat ke-69. Fihi muhana. Nah, hi-nya di sini dibaca panjang 2 harokat.
Kenapa? Padahal di sini ada hak dhamir, sebelumnya huruf yang harokatnya mati bukan hidup. Nah, padahal kaidahnya ketika ada huruf hak dhamir yang sebelum sesudahnya huruf hidup baru dikatakan mat panjang. Nah, tapi di sini pengecualian di surat Al-Furqan ayat 69, fihi muhana, hinya dibaca panjang. Harus diingat-ingat ya. Di dua tempat ini cara membacanya harus dibedakan, bukan seperti halnya matsilah qasirah maupun matsilah tawilah. Baik, itu beberapa penjelasan terkait dengan matsilah, yang mana ada matsilah tawilah, matsilah qasirah. Bisa nanti dipelajari lagi, dibuka lagi buku-bukunya. Kemudian setelah ini nanti silahkan kalian mencari matsilah di dalam Al-Quran surat Luqman, mulai dari awal sampai akhir. Kalian cari hukum-hukum bacaan yang ada kaitannya dengan matsilah, entah itu matsilah qasirah maupun matsilah tawilah. Silahkan kalian tulis di dalam buku tulis kalian masing-masing. Kemudian dicari jumlahnya berapa, ada berapa matsilah tawilahnya, ada berapa matsilah qasirahnya. Nah, setelah ditulis yang rapi di buku tulis masing-masing, kemudian silahkan ditulis di komentar nanti di bawah sini, di komentar ditulis nama kalian, kemudian kelas berapa, kemudian ada berapa jumlahnya matsilah qasirah, ada berapa jumlah matsilah tawilah. Nah, bagi kalian yang tidak mungkin, silahkan nanti menulis secara langsung di sini bukti bahwasanya kalian telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih sih semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan ingat, setiap ilmu yang kalian telah pelajari diamalkan. Karena apa? Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi dalam menerapkan, mempraktekkan, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Fardu ain adalah wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Maka perbaiki membaca Al-Quran sehingga apa yang kita baca semuanya bisa mendapatkan pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.